warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sausenap Ginanjar dengan NIM 2530821115. Perkenalkan, nama saya Sifat Nurul Ramadhani dengan NIM 2530821101. Dan perkenalkan, nama aku Nadia Ulfa Fitriana dengan NIM 2530821095. Oke, pertama akan dijelaskan oleh Siva. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada teori dan prinsip ekonomi modern tanpa mengaitkannya dengan ajaran agama. Ekonomi konvensional berlandaskan pemikiran manusia, berfokus pada keuntungan dan efisiensi, serta memperbolehkan bunga dan pasar bebas. Bagaimana penerapan kedua sistem? Apa perbedaan dan persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan dengan menghindari riba, gharar, dan maisir bebas. Bagaimana penerapan kedua sistem ekonomi tersebut dalam kehidupan masyarakat? Ekonomi Islam: 1. Perbankan syariah, 2. Zakat, infak, dan sedekah, 3. Bisnis halal, 4. Transaksi jujur dan adil, 5. Investasi syariah. Ekonomi konvensional: 1. Perbankan berbasis bunga, 2. Pasar bebas, 3. Investasi saham dan obligasi, 4. Konsumsi dan produksi bebas, 5. Peran pemerintah terbatas. Baik, ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional masing-masing memiliki pilar-pilar utama. Ekonomi Islam sendiri memiliki pilar-pilar utama. Yang pertama, tauhid atau keimanan kepada Allah, yang artinya semua aktivitas ekonomi bernilai beribadah. Yang kedua, keadilan, yang artinya menjamin keseimbangan dan tidak menzalimi pihak lain. 3. Kepemilikan terbatas, yang artinya harta adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan dengan benar. Yang keempat, larangan riba, gharar, dan masyir, yang artinya menjaga kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Yang kelima, distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah. Oke. Untuk ekonomi konvensional sendiri memiliki pilar-pilar utama. Yang pertama, kebebasan individu, yang artinya setiap orang bebas memproduksi barang, berdagang, dan berinvestasi. Yang kedua, kepentingan pribadi atau self-interest, yang artinya dorongan utama dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, persaingan pasar bebas, yang artinya harga dan produksi ditentukan oleh peminatan dan penawaran. Yang keempat, efisiensi dan keuntungan, yang artinya tujuan utama kegiatan ekonomi. Yang kelima, kepemilikan pribadi, artinya individu berhak penuh atas aset-aset dan kekayaan. Lalu slide selanjutnya ada dampak positif dari ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan keadilan sosial karena adanya sistem zakat dan sedekah. Yang kedua, menghindari penindasan ekonomi lewat larangan riba dan praktik curang atau korupsi. Yang ketiga, mendorong kegiatan ekonomi halal dan berkah. Yang keempat, menciptakan keseimbangan antar dunia dan akhirat. Sedangkan untuk ekonomi konvensional sendiri memiliki dampak positif. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan inovasi. Yang kedua, memberikan kebebasan berusaha. Yang ketiga, mempercepat perkembangan teknologi industri. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, produksi, dan distribusi. Segitu saja, selanjutnya saya serahkan kepada Ulfa.
Selanjutnya yaitu tantangan dan sisi negatif. Jadi, meskipun ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ini memiliki banyak kemudahan dan banyak manfaat, keduanya juga tidak akan terlepas dari yang namanya tantangan dan sisi negatif. Yang pertama, adanya ketergantungan pada pasar bebas. Itu artinya, kalau pasarnya lagi gak stabil atau misalkan lagi krisis, ekonomi juga bisa ikut goyah. Yang kedua, yaitu kesenjangan sosial yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini masih menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Ketiga, yaitu munculnya krisis ekonomi akibat spekulasi dan sistem bunga. Nah, ini tuh sering terjadinya di ekonomi Islam atau ekonomi konvensional. Hal kayak gini tuh sering terjadinya di ekonomi konvensional. Kenapa? Karena sistem bunganya bisa bikin ketidakseimbangan ekonomi. Keempat, kurangnya kepedulian sosial. Yang keempat, kurangnya kepedulian sosial karena sebagian orang hanya fokus mencari keuntungan tanpa memikirkan dampaknya untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan ekonomi yang setengah hati. Nah, hal kayak gini itu bisa bikin masyarakat jadi nggak percaya. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu nilai-nilai ekonomi Islam yang cuma dipakai sebagian dan tidak dijalankan sepenuhnya. Jadi, misalkan yang dipakai itu cuma sebagian dan yang sebagian ini tuh nggak dijalanin sepenuhnya. Hasilnya juga akan menjadi kurang maksimal. Dari poin-poin ini, kita bisa ambil kesimpulan. Dari poin-poin ini, kita bisa lihat kalau setiap sistem ekonomi tetap punya tantangannya tersendiri. Dan perlu cara penerapan yang baik agar bisa berjalan dengan seimbang. Selanjutnya, di bagian ini ada peran kamu di era sekarang. Nah, di era modern seperti ini, kita semua punya peran penting banget dalam kegiatan ekonomi. Bukan cuma sebagai pembeli atau penjual, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang cerdas dan beretika. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya, kita harus bisa menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga prinsip-prinsip ekonomi Islam. Supaya kegiatan ekonomi yang kita lakukan enggak cuma menguntungkan, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan. Di tengah kemajuan teknologi dan zaman yang terus berubah, kita harus tetap inovatif, artinya mau berkembang dan beradaptasi. Tapi juga kita harus tetap berpegang pada nilai moral serta keimanan. Jadi, meskipun hidup di era modern, prinsip baik dan jujur tetap harus dijaga. Penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang membedakan keduanya itu adalah prinsip dasarnya. Ekonomi Islam dasarnya yaitu Al-Quran dan hadis. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan larangan riba, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan ekonomi konvensional lebih berfokus kepada keuntungan dan pasar bebas. Jadi tujuannya lebih ke arah materi dan efisiensi. Makanya yang terbaik itu kalau kita bisa menyeimbangkan antara moral dan efisiensi. Selain ekonominya berjalan dengan baik, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Intinya, di zaman sekarang ini, kita harus bisa menjadi generasi yang cerdas dalam ekonomi,
bukan hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga nilai kejujuran dan etika, serta keberkahan dari setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.